Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Semoga pagi hari ini kalian tetap segar bugar, sehat walafiat ya, dan selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Sesi ini ya, sesi yang ke-6 ya, masih berlanjut ya. Saya tadi mengatakan di sesi kelima bahwa itu adalah akhir dari pembahasan materi konflik neo-Marxis, tapi nampaknya sulit ya kita berbicara politik, ya, hukum, ya, sosial dibatasi dengan durasi yang pendek ya. Jadi mudah-mudahan ya pada sesi hari ini ya, pagi ini kita bisa menuntaskan dari materi Gramsci. Setelah ini saya minta komen dari kalian ya, apakah kita perlu bahas Habermas ya, Jurgen Habermas atau tidak gitu. Kalau seandainya tidak, saya akan lanjutkan ke aliran lain ya, tentang social exchange ya, perilaku sosial, aliran behaviorisme di dalam sosiologi ya. Itu juga penting kalian pahami ya, karena mungkin beberapa di antara kalian akan menulis skripsi ya, atau akan menulis disertasi atau tesis ya, yang menyaksikan video singkat ini ya. Kalian harus paham bagaimana aliran behaviorisme itu memandang fenomena sosial. Jadi saya akan melanjutkan ya tentang bahasan Antonio Gramsci ya. Saya ulangi kembali sedikit ya, bahwa hampir mirip Gramsci dengan pemikir-pemikir neo-Marxis lainnya ya, yang memandang bahwa jika bakal perubahan itu tidak hanya faktor ekonomi semata gitu. Keliru kalau Marx hanya membahas masalah perut saja. Perut memang penting ya, kita nggak akan bisa berkreasi, nggak akan bisa apa-apa kalau perut kosong ya, tidak punya uang ya, tidak punya apa-apa. Tapi ada faktor-faktor lain ya yang menyebabkan mengapa revolusi itu tidak bisa atau belum tercetus sampai saat ini ya, terutama ketika mereka hidup ya, para ahli hidup ya, memandang kenapa tidak mengalami hal-hal yang diramalkan oleh Marx, karena ada distorsi terutama ya. Dalam hal ini pemikir-pemikir Frankfurt ya, maupun yang sealiran dengannya ya, melihat bahwa ideologi yang menyebabkan faktor utama sebetulnya yang bisa merubah keadaan itu. Tapi ideologi pun ternyata terbungkam ya, karena adanya hegemoni menurut Gramsci. Hegemoni itu ada semacam dominasi ya, dari kekuatan yang luar biasa ya. Masuknya hegemoni itu tidak melalui paksaan ya, tapi melalui soft power ya, halus gitu. Bahkan Bourdieu itu bercerita tentang kekerasan simbolik, termasuk kurikulum ya, kurikulum sekolah, pendidikan tinggi dan lain-lain, itu sebetulnya kekerasan simbolik yang mengatasnamakan hegemoni penguasa ya, katakanlah dari aturan-aturan pusat ya, masuk ke relung-relung sampai di ujung nun jauh di sana di sudut kampung ya, harus melaksanakan katakanlah full day seperti itu. Itu bentuk dari hegemoni dari kekuasaan ya, sehingga rata semua tanpa memandang sekolah itu di mana ya, harus melaksanakan seperti itu. Ini menurut Bourdieu adalah kekerasan simbolik yang dibungkus dengan ideologi ya. Ideologi itu aturan ya, pemahaman ya,
keyakinan yang itu kita yakini benar gitu. Kenapa? Gitu. Kayak karena diatur ya, secara terstruktur gitu. Jadi ideologi bukan hanya agama, ya, bukan hanya keyakinan. Ya. Banyak pelajar sosiologi harus paham itu ya. Jangan kita seolah-olah agama saja ideologi, itu tidak ya. Jadi saudara-saudara tolong catat ya kuliah kita ini ya. Walaupun seperti ini, saya harap kalian ada nilai tambah ya, karena ada nanti tentu setiap kuliah ada ujiannya. Nanti kita akan tanyakan ya dalam kita buat summary ya, kemudian nanti kita buat tes juga. Baik, Gramsci kemarin saya cerita itu ya, jadi hegemoni itu dilakukan ya melalui negara ya, melalui alat-alatnya ya, sama dengan Althusser kemarin ya, melalui militer ya, polisi ya, melalui lembaga-lembaga sosial ya, lembaga-lembaga sosial melalui macam-macam, pendidikan, kesenian ya, media ya, agama ya, termasuk sinetron, iklan ya, himbauan-himbauan dan lain-lain. Itu masyarakat digiring untuk mengarah pada ideologi tertentu, terutama ideologi penguasa tentunya, dan pengusaha tentu di situ ada kepentingan ya. Jadi digeret ke sana ya. Kita lihatlah media-media massa atau film-film kita, sinetron semua ya. Itu apakah sesuai dengan realita kehidupan kita? Kan tidak gitu. Selalu digiring ke kepada kelas-kelas tertentu ya. Nah, oleh karena itu ya, menurut si Gramsci ya, untuk merubah keadaan ini ya, itu perlu harus ada namanya tuh counter hegemoni ya. Hegemoni itu harus kita counter ya, kita kritik ya. Kenapa gitu ya? Karena sebetulnya the ruling class itu minoritas ya. Kelas pengusaha itu dan penguasa itu sebetulnya lebih sedikit, nggak banyak gitu. Kita yang minoritas ini banyak, yang mayoritas ini banyak ya, seperti kita ini banyak gitu. Jadi kita harus sadar itu gitu. Maka si Gramsci juga memandang ya, cikal bakal perubahan itu bukan lagi di kelas buruh gitu, nggak bisa. Yang bisa melakukan counter hegemoni itu adalah kaum intelektual. Siapa? Ya kita inilah, kita ini, terutama kalian gitu, mahasiswa. Makanya saya sering kali di kelas ngomong, kalian itu kuliah itu yang betul gitu, jangan main-main gitu. Karena kalian jangan sampai terkooptasi ya, sehingga kalian juga terobang-ambingkan karena kalian tidak jelas visi kalian itu. Visi kalian itu apa? Ideologi kalian itu apa mau kuliah gitu. Bukan hanya sekedar targetnya dapat ijazah kan. Itu yang perlu dikritik. Maka kalau kita belajar teori-teori sosiologi itu sebetulnya kita bisa merefleksikan kita sendiri gitu. Betul enggak gitu apa yang kita pelajari? Betul enggak apa yang kita lakukan? Seperti itu ya. Jadi maka menurut Gramsci itu yang bisa merubah keadaan itu kaum intelektual. Kaum intelektual itu dibagi dua oleh Gramsci. Ada intelektual tradisional ya. Ada lagi intelektual organik ya. Jadi beda antara sarjana ya, kemudian ilmuwan ya, kemudian intelektual, itu beda. Kalau sarjana banyak berserak-serak sarjana. Gampang sekarang jadi cari sarjana, cari gelar S1 ya. Jangankan itu, gelar doktornya sekarang gampang, mencari gelar doktor nggak susah. Zaman-zaman dulu saya kuliah susah bukan main gitu. Sekarang sebentar saja segampang, 2 tahun 3 tahun selesai gitu. Tapi itu sarjana. Ilmuwan apa? Intelektual apa gitu. Nah, intelektual itu yang bisa merubah keadaan gitu loh. Bukan hanya sekedar sarjana gitu.
Maka kalau kata Rocky Gerung itu, ijazah itu tanda pernah kita kuliah, bukan tanda pernah kita berpikir, katanya. Itu saya mengutip ucapan beliau ya. Ijazah itu hanya bukti bahwa kita kuliah gitu, pernah kuliah, tapi bukan bukti bahwa kita pernah berpikir. Jadi hanya sarjana doang, bukan intelektual ya. Intelektual berbeda ya. Tentu intelektual harus pengetahuan, harus punya pendidikan tentunya. Ya, jadi intelektual itu dua, tradisional dengan intelektual organik. Intelektual tradisional itu intelektualnya tukang ya. Jadi sesuai dengan peranannya gitu. Itu intelektual tradisional. Ya termasuk saya lah. Saya termasuk intelektual tradisional kalau menurut Gramsci. Kenapa? Ya saya hanya bisa ngomong doang gitu. Saya nggak bisa merubah keadaan gitu. Kenapa? Karena saya sudah terhegemoni oleh aturan-aturan sebagai dosen, sebagai PNS itu nggak bisa melakukan banyak hal gitu karena sudah ada aturannya gitu. Aturan itu apa? Itulah bentuk hegemoni tadi ya. PNS tidak boleh masuk partai politik misalnya. Itu saya nggak bisa. Macam-macam kan. Itu diatur oleh pemerintah, oleh penguasa ya, supaya itu termasuk ideologi gitu. Untuk menghegemoni aturan-aturan itu. Ya, satu sisi mungkin itu untuk diatur supaya jangan macam-macam gitu. Tapi sisi lain ya itulah dia. Jadi intelektual tradisional itu ya banyak ya. Bisa kalian lihat ya. Banyak juga aktivis-aktivis dulu ya. Ketika mahasiswa bukan main idealismenya bagus, tapi ketika menjadi anggota partai politik sudah terhegemoni ya. Sudah menjadi intelektual tradisional ya. Hanya memikirkan ya bagaimana dia, rutinitas dia aja ya. Jadi saya akui bahwa saya pun termasuk intelektual tradisional ya. Banyak peneliti-peneliti di perguruan tinggi ya melakukan kajian-kajian atas dasar pesanan ya. AMDAL seperti itu dan lain-lain. Sesuai dengan pesanan proyek, pemberi proyek ya. Hanya sekedar itu dia. Kalau kata orang sini ya hanya sekedar lepas tanyo katanya ya. Ya hanya sekedar itu udah selesai gitu. Nah, harusnya tidak seperti itu intelektual itu. Intelektual itu harus bersifat organik, bisa merubah keadaan. Ya. Jadi kalian sekolah itu harusnya lebih bisa berpikir kritis dan merubah keadaan. Maka saya pernah nulis di sebuah quote gitu. Sosiolog lupa saya. Sosiolog mempelajari masyarakat itu biasa. Tapi sosiolog yang bisa merubah masyarakat itu luar biasa. Itu saya pernah nulis quote seperti itu. Jadi sosiolog itu bukan hanya sekedar mempelajari masyarakat, tapi bisa merubah masyarakat. Nah, itu maksudnya intelektual organik di situ gitu. Maka saya sering kali bilang dalam kelas-kelas saya bilang, kalau orang tuamu hanya punya tamat SMP, punya 2 hektar sawit, harusnya kamu sarjana punya 20 hektar gitu. Itu baru kamu intelektual organik, bisa merubah keadaan, bisa lebih bagus, lebih baik gitu. Tapi kalau orang tua mau tamat SMP 2 hektar kamu nggak punya apa-apa gitu, terus kamu jadi sarjana, itu kebalik sebetulnya. Jadi sarjanamu itu apa gitu loh. Nah, ini kritikan-kritikan dari si Gramsci ya. Kita makin banyak perguruan tinggi di Indonesia ya, sampai 4.000-an ya, sampai kemana-mana gitu. Sarjana banyak, doktor banyak, profesor mungkin lumayan banyak lah. Tapi kok seperti ini gitu. Ini berarti ada yang keliru kalau menurut Gramsci ya. Kalau intelektual kita mana gitu loh, kemana? Kok tidak gitu? Aktivis membela rakyat gitu, membela mahasiswa segala macam. Tapi ketika menjadi partai politik dia terkooptasi, terhegemoni dia. Masuk ke legislatif dia terhegemoni, terkunci mulutnya. Itu yang dikritik oleh si Gramsci. Ya. Jadi teori kritik masuknya. Karena mengkritik kaum intelektual. Kita ini dikritik. Kalian juga saya kritik. Kalian kuliah ngapain gitu loh. Kalaunya malas-malesan.
Kalian tidak berpikir organik, karena kalian berpikir tradisional. Orang sarjana saya harus jadi sarjana, orang kuliah jadi kuliah. Itu tradisional berpikirnya. Weber juga menceritakan itu tindakan tradisional, bukan tindakan rasional. Kalau rasional tidak seperti itu menurut Weber. Apa yang kalian harus siapkan gitu, ya. Jadi saya kira itulah kuliah kita pagi hari ini, kita anggap tuntas lah. Karena kalau terus menerus cerita ini panjang lebar ya, sebetulnya banyak yang ingin saya ceritakan ya, surplus knowledge ya, apa yang saya ketahui lebih sedikit dari apa yang mampu saya ucapkan ya, apa yang saya ucapkan lebih sedikit dari apa yang mampu saya tuliskan. Terbalik ya, apa yang saya tuliskan lebih sedikit dari apa yang saya ucapkan, apa yang saya ucapkan lebih sedikit dari apa yang saya ketahui. Itu surplus knowledge. Jadi saya terus terang ya, saya memaparkan ini tidak ada edit dan lain-lain ya, sengaja seperti ini. Inilah alamiah ya kuliah kita ya. Jadi tolong kalian ulangi lagi materi ini ya, walaupun mungkin banyak kelemahan, keterbatasan materi seperti ini, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang pas ya dalam penyampaian, kalian bisa putar lagi. Kita akhiri, ada pertanyaan kalian tulis ya, bisa dipesan di kelas GC ya, Google Classroom, ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.